Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabina Aulia Anggraini dengan NIM 211240049 dari kelas 3B. Menurut Harvey, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran suatu prinsip yang mendasari. Contohnya seperti kepercayaan agama, dasar, atau titik tolak. Sedangkan menurut Soedijarto, kurikulum adalah segala pengalaman atau kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Jadi, dapat saya simpulkan keduanya dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis berperan sebagai sudut pandang pemikiran-pemikiran yang diterapkan pada proses pelaksanaan pemecahan masalah pendidikan, serta dijadikan salah satu dasar penentuan rencana dan tujuan agar tercapai segala cita-cita dan tujuan dari kurikulum yang telah dibuat. Terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pada khususnya, yaitu ada idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang pertama, filsafat idealisme, bahwa kenyataan pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Yang kedua, yaitu filsafat realisme, yaitu kebalikan dari idealisme. Menurut realisme, memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dan yang ketiga, filsafat pragmatisme, memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu, karena kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah. Landasan psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dalam hubungan dengan lingkungan, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan untuk menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik harus dikembangkan. Ada 2 hal landasan psikologis yang harus diperhatikan. Yang pertama, perkembangan peserta didik, dan yang kedua, psikologi belajar. Yang pertama, perkembangan peserta didik. Setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang dalam bakat, minat, dan kebutuhannya. Dan lembaga pendidikan hendaknya menyediakan bahan ajar baik yang bersifat kejuruan maupun akademik. Yang kedua, psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan suatu studi tentang bagaimana individu belajar. Ada 3 jenis teori belajar. Yang pertama, teori psikologi kognitif, yaitu pengembangan pemahaman baru atau mengubah pemahaman lama. Yang kedua, teori psikologi behavioristik, tentang mempelajari perilaku manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada teori humanistik, yaitu tentang menolak proses mekanis dalam belajar, karena belajar adalah suatu proses pengembangan pribadi secara utuh. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah asumsi-asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Jika dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan.
Pendidikan adalah proses sosialisasi. Dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah pembudayaan. Oleh karena itu, dengan pendidikan, kami tidak memerlukan manusia-manusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Yang pertama, masyarakat dan kurikulum. Suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua yaitu kebudayaan dan kurikulum. Dapat kita artikan keseluruhan bahwa ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai-nilai yang telah disepakati. Landasan iptek. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Jadi, ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, pengguna strategi dan media, serta media sistem evaluasi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai pemecah masalah pendidikan. Landasan organisatoris. Landasan organisatoris menjadi dasar untuk menentukan bagaimana bahan pelajaran disusun, baik luasnya maupun urutannya. Karena mata pelajaran yang terpisah-pisah akan berbeda dengan dipadukannya. Saya akan membacakan kesimpulan, yaitu kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, dan pengalaman, maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan. Seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan yang telah digariskan dalam UU nomor 20 tahun 2003. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.